Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli, NPM 1840302058, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan materi fuzzy logis. Satu, ini di sini himpunan scripts dan himpunan fuzzy. Himpunan scripts didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan itu. Jika A kecil anggota dari A besar, maka nilai yang berhubungan dengan A adalah 1. Namun jika A bukan anggota dari A besar, maka nilai yang berhubungan dengan A kecil adalah 0. Notasi A X PX menunjukkan bahwa A berisi item X dengan PX benar jika X A merupakan fungsi karakteristik A dan properti P, maka dapat dikatakan bahwa PX benar jika dan hanya jika XA sama dengan 1. Himpunan fuzzy didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0,1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta pembicaraan tidak hanya berada pada 0 atau 1, namun jika nilai yang terletak di antaranya, dengan kata lain nilai kebenaran suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai terletak antara benar dan salah. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam sistem fuzzy. Di sini pertama, variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem. Contoh umur, temperatur, permintaan, dan sebagainya. 2. Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Contoh, variabel umur dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy: muda, parubaya, muda, dan parubaya hingga tua. 3. Variabel temperatur dibagi menjadi 5 himpunan fuzzy: dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. 4. Pembicaraan semesta pembicaraan keseluruhan nilai yang diperoleh untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Contoh, semesta pembicaraan untuk variabel temperatur 0,4 domain keempat kelima domain keseluruhan nilai yang diinginkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 6. Nilai ambang alfa atau cut merupakan nilai ambang batas domain didasarkan pada keanggotaan untuk tiap domain, di mana A hingga cut memiliki 2 kondisi. A hingga sampai cut lemah dapat dinyatakan sebagai alpha X lebih dari A sampai cut kuat dapat dinyatakan sebagai alpha X lebih A2. Fungsi keanggotaan. Pertama, fungsi keanggotaan atau dalam kurung membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, dalam kurung sering disebut dengan derajat keanggotaan terkurung, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Kedua, fungsi keanggotaan dapat dibuat dalam beberapa bentuk kurva, diantaranya pertama, pada referensi linear permukaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi paling yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 kemungkinan keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain
yang memiliki derajat keanggotaan 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linear. Sistem interferensi fazi. Metode penalaran menonton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fazi. Meskipun penalarannya dengan menggunakan teknik ini sudah jarang sekali digunakan, namun terkadang masih digunakan untuk penskalaan fazi jika dua daerah direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If X ke A, maka Y lebih B, Y dari B. Transfer fungsi 3, Y sama dengan F X dalam kurung X A kurung B, maka sistem fazi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dokumen posisi fazi. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari derajat keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Metodologi desain sistem fazi. Pertama, untuk melakukan perencanaan suatu sistem fazi perlu dilakukan beberapa tahap. A. Mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fazi. B. Melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fazi. Dari variabel-variabel yang telah dirumuskan dibentuk himpunan-himpunan fazi yang berkaitan mengesampingkan domainnya. C. Membuat aturan fazi. Pertama, aturan pada fazi menunjukkan bahwa suatu sistem beroperasi. Cara penulisan aturan secara umum adalah if X1 sampai A1, XA sampai AN, maka Y sampai B dengan titik adalah operator OR atau N. X adalah skalar dan A adalah variabel linguistik. Hal yang perlu diperhatikan dalam aturan adalah: pertama, kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Urutkan aturan sehingga mudah dibaca. Gunakan identitas memperhatikan struktur aturan. Gunakan penanaman yang umum untuk mengidentifikasi variabel pada kelas yang berbeda. Gunakan komentar untuk mendeskripsikan tujuan suatu atau sekelompok aturan. Berikut berikan spasi antara aturan. Selanjutnya, tulisan variabel dengan huruf besar kecil, himpunan fazi dengan huruf besar, dan elemen-elemen bahasa lainnya dengan huruf kecil. D. Menentukan defazi untuk tiap-tiap variabel solusi. Pada tahap defazi akan dipilih suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari daerah fazi. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode ini memiliki konsistensi yang tinggi, memiliki tinggi yang lebar total daerah fazi yang sensitif. Metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturannya berbentuk if, maka
harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi ganggotan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap aturan diberikan secara tegas dalam kurung Kripps berdasarkan prediktif dalam kurung fire strikes. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Oke, mungkin sampai sini dari presentasi saya tentang materi fuzzy logics. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.